meminta supaya ucapan terakhir la ilaha illallah plus mandi surga. Enak bener. Surga dibayar dengan darah, dibayar dengan keringat, bukan dengan ucapan. Itu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan beberapa analisis ya tentang la ilaha illallah. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, sekalipun di situ lahnya nafiyah, ya, dan amilah juga. Makanya khabarnya lahnya itu al-ma'budu bil haqqi. Karena kalau la ilahnya nggak sempurna, itu satu. Kemudian tidak ada Tuhan. Ini bukan berarti meniadakan Tuhan. Tuhan ada, bahkan banyak Tuhan itu. Ya, jadi tidak ada Tuhan itu bukan meniadakan Tuhan, tetapi menetapkan ketuhanan yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Karena la dan ilah ini min adawatil qasr atau taksis, atau dalam membentuk kalimat eksklusif. Sebetulnya kalimat tidak kemudian disusul dengan kecuali ini bukan struktur bahasa Indonesia. Umpamanya la akulul yauma illa ruzzan. Hari ini saya tidak makan kecuali nasi. Itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya hari ini saya makan nasi saja. Karena la dan ilah itu bukan linafi bal itsbat, ya, lil qasr atau li taksis, ya. Sebanding dengan innama ana basyarum mithlukum. Innama itu sama dengan la dan ilah, tetapi memang lebih kokoh la dan ilah. Atau juga dengan ghairu, la ghairu, akal turuzan la ghairu, atau dengan faqat, akal turuzan faqat. Itu cuma jumlah min adawatul ikhtisas adalah faqat, fahasbu, ghairu, la dan ilah, dan innama itu semuanya. Jadi yang ditiadakan bukan meniadakan Tuhan, tapi menetapkan bahwa Tuhan itu hanya Allah saja. Yang lain bukan Tuhan, itu maknanya. Pengertian ikhtisas atau al-qasr atau taksis, mungkin ibu-ibu sering melihat di sebuah pintu di kantor dilarang masuk kecuali pegawai. Artinya siapapun, baik menteri, baik presiden, baik jin, mau udah demit, kalau bukan pegawai, yang boleh masuk siapa saja. Itu maknanya ikhtisas semacam itu. Nah, kemudian lagi pengertian bahwa Tuhan itu Maha Esa, tidak ada pengertian. Kita kalimat tauhid, ini kan kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Yang saya terjemahkan kalimatun maknanya kata, tauhid adalah persatuan. Ya, artinya bahwa simbolnya adalah la ilaha illallah. Nah, sehingga kita meyakini bahwa Tuhan kita Maha Esa. Di sini kita mungkin terjebak sesungguhnya. Yang dimaksudkan dengan keesaan Tuhan adalah bukan satu matematika. Kalau satu berarti ada duanya. Satu bisa dibagi dua enggak? Berapa jadinya? Dibagi 4 bisa enggak? Satunya Tuhan bukan satu matematika, tapi satu kebulatan yang tidak bisa dibagi dan satu kemutlakan. Jadi mengesahkan Tuhan itu adalah bukan meyakini Tuhan satu. Enggak ada arti itu satu. Esanya Tuhan yang kita yakini artinya wa ma askubati illa ilallah.
Aku tidak akan berkeluh kesah, tidak akan mengadu kecuali kepada Allah. Aku tidak minta imbalan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu kata Tuhan. Aku tidak bekerja kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak setia hanya kepada Allah. Cintaku hanya kuberikan kepada Allah. Harapanku kepada Allah. Hidupku untuk Allah. Matiku untuk Allah. Ibadah untuk Allah. Itulah esa Tuhan, bukan satu. Artinya satu-satunya. Ini yang perlu kita jelaskan. Jadi jangan terbayang Tuhan itu satu dalam bilangan, artinya tidak dua, tidak tiga. Tetapi artinya satu-satunya segalanya. It's my everything. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Itulah yang disebut dengan kesan ini. Jadi jangan sekedar Tuhan Maha Esa satu. Dalam pikiran kita cuma bilangan satu saja. Tapi artinya segala-galanya. Bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tempat meminta, tempat mengadu, tempat berkeluh kesah, tempat pengabdian kita, hidup kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itulah mana keesaan Tuhan yang semacam itu. Ya, jadi perlu diketahui pula bahwasanya kalimat Allah sendiri, kalau kita mengikuti pendapat para ulama dalam ilmu istiqomah itu, lafaz Allah itu asalnya apa sih? Yang populer itu pendapat Imam Sibawi bahwa Allah itu asalnya dari kata ilahun, lalu dimasuki al-ta'rif menjadi Allah, sehingga ada orang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar, karena Allah itu dari lafaz ilah. Ini Imam Sibawi yang dilansir oleh Holis Majid yang membuat geger itu, karena mereka nggak baca. Ternyata Holis Majid membaca pendapat Imam Sibawi diterjemahkan dalam bahasanya semacam itu. Dan banyak sekali ada dari kata walahun, ada kata alahun, al-walah itu asiter, jadi Allah itu maha tersembunyi. Ya, ada lagi aliha dari alahun, artinya kagum, Allah maha dikagumi. Tetapi bagi saya pertanyaannya untuk Imam Sibawi, wahai Imam Sibawi, kalau memang lafzul jalalah Allah itu berasal ilahun, lalu dimasuki al, tentunya kan menjadi al-ilah, bukan Allah, al-ilah. Ismun al-ismu, ibilun al-ibilu, ibriqun al-ibriqu, ilahun al-ilahu. Nah, coba tolong jelaskan bagaimana argumentasinya hamzahnya dibuang tuh apa alasannya? Itu yang belum saya ketemukan. Sehingga saya cenderung mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah bukan mustaq, tetapi dia murtajal yang diadopsi, diambil dari bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi. Kenapa? Coba kita dengarkan cara mengucapkan Allah ini. Saya merekam teman-teman di Indonesia menyebutkan nama Tuhannya beragam. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Iya, sebenarnya berantakan semuanya, jadi dalam hal ini. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa lafzul jalalah ini ada bunyi yang aneh. Sebetulnya kan Allahu, betul nggak? Allahu sebetulnya. Kok jadinya Allah? Ada suara sengaunya. Allahu. Itu menunjukkan
bahwa bahasa Arab itu lam itu kalau dikasih harokat fathah dibacanya la, kalau dikasih harokat kasar bacanya li, kalau dikasih harokat dom menjadi lu, adanya la li lu, nggak ada lu, nggak ada Allah, nggak ada. Yang ada lu itu adalah bahasa Ibrani. Ya, dalam ejanya itu alif, bet, gemal, dalet, lu itu adalah lam dibacanya lu. Nah, jadi tetapi juga perlu diperhatikan ketika diawali dengan preposition atau huruf isyarah ya, yang berharokat kasar seperti sumpah, jadinya billahi kan gitu, anillahi, billahi. Itu kalau ada yang bacanya biwahi, liwahi, itu berarti agamanya beda. Ya, biasanya itu non muslim bacanya kalau liwahi. Ya, billah, billah itu tuh dibacanya Allah juga, sekalipun kalau kita kan billahi, billahi, lillahi, anillahi dan sebagainya itu. Jadi artinya bagaimana? Bahwa sebaiknya cobalah belajar memanggil Tuhanmu dengan panggilan yang pas. Karena saya juga tersinggung ketika nama saya dipanggil tidak sesuai. Seringkali MC dalam ceramah-ceramah itu, MC menyebutnya sekarang saatnya ceramah agama disampaikan oleh Muhammad Yaskur atau Abdul Syukur. Nama saya Abdul Syukur, bukan Abdul Syukur. Ini menyinggung perasaan saya dong. Saya kan ngotong kambingnya 2 dulu tuh. Nah, makanya etika dalam pergaulan menyebut nama orang juga harus bersih dong, Pak. Ya, makanya jangan ragu-ragu ketika kita ingin menuliskan nama orang, jangan ngarang sendiri. Please, how to spell your name. Minta tolong tuliskan supaya jangan salah. Jadi ketika kita menghormati orang, dari cara menyebut nama saja, itu sebagai suatu indikator kita menghormati dia. Nah, ketika engkau menyebut nama Tuhanmu tidak sesuai dengan spellingnya, itu kan berarti kurang ajar.